Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini tanggal 5 Mei 2026, kami dari kelompok 7 M-Log B Akuntansi Manajemen ingin mempresentasikan penentuan harga jual. Bisa di next. Anggota kami yaitu beranggotakan saya sendiri Adam Rasitumar dengan NIM 24B 50504120 dan rekan saya. Saya Zara Nasrunabila dengan NIM 24B 50504106. Dan saya Mahathir Irfan dengan NIM 24B 505041152. Ya, yang pertama saya ingin membahas pengertian penentuan harga jual. Penentuan harga jual merupakan keputusan strategis yang paling penting karena mempengaruhi jumlah unit terjual dan pendapatan perusahaan. Yaitu ada struktur perusahaannya, yaitu pada perusahaan kecil, penetapan harga dilakukan manajemen atas. Perusahaan besar melibatkan manajer divisi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Lanjut. Selanjutnya, saya membahas tentang faktor penentuan harga jual. Yang pertama, yaitu ada permintaan. Permintaan, teori ekonominya adalah harga naik sama dengan permintaan turun, lalu harga turun sama dengan permintaan naik. Yang kedua, ada biaya. Biaya, dasar penentuan harga yang digunakan secara meluas oleh perusahaan barang, jasa, dan manufaktur. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari pesaing, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan politik yang mempengaruhi penetapan harga. Lanjut. Selanjutnya ada penentuan harga jual yaitu cost based pricing dengan memakai pendekatan straightforward. Perusahaan menetapkan harga dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini sering digunakan dalam bisnis retail dan di dalamnya yaitu ada yang namanya markup. Presentasi terhadap biaya dasar meliputi laba yang diinginkan dan biaya-biaya lainnya yang tidak termasuk dalam biaya dasar. Harga jual ini mempunyai rumus yaitu harga jual sama dengan biaya tambah markup kali biaya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Azra. Baik, terima kasih Adam. Di sini kita mulai masuk ke dalam perhitungan dalam menggunakan metode cost based pricing. Di sini dalam case PT Cahaya memiliki laporan biaya yang terdiri dari biaya variabel, yaitu biaya bahan baku langsung dengan biaya per unitnya 12.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung dengan 6.000 per unit, kemudian ada biaya overhead pabrik variabelnya sebesar 3.000, biaya penjualan admin variabelnya 5.000, dan ada juga dalam biaya tetapnya. Yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap sebesar 8.000 dan biaya penjualan admin tetap sebesar 6.000 dengan total biaya yang dikeluarkan oleh PT Cahaya yaitu 40.000 per unit. Dengan volume produksi dari PT Cahaya sebanyak 1.000 unit. Next. Di sini kita menggunakan perhitungan metode berdasarkan total biaya variabel. Karena mereka menggunakan total biaya variabel, maka biaya yang akan dimasukkan ke dalam rumus atau perhitungan hanya biaya variabel. Berikut biaya variabel dari PT Cahaya. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, biaya kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya penjualan dan admin variabel. Yang dimana total biaya variabel dari PT Cahaya sebesar 26.000. Ketika dihitung menggunakan cost based pricing, maka dapat ditentukan harga jual total biaya variabelnya sebesar 26.000 dengan markup yang diinginkan oleh perusahaan yaitu 90%, kemudian markup-nya 90% dikali dengan total biaya yang variabel yaitu 26.000. Kemudian hasil dari 90% kali 26.000 yaitu 23.400 ya, kemudian ditambahkan dengan total biaya variabel sebesar 26.000, maka harga jual dengan markup 90% yaitu 49.400.
Lanjut kita ke contoh perhitungan dengan perhitungan markup. Jika ditentukan perusahaan memiliki target persentase ROI atau Return of Investment sebesar 25% dengan nilai aset perusahaan sebesar 75 juta, maka laba target ROI-nya dapat ditentukan yaitu 25% dikali 75 juta sebesar 18.750.000. Di sini kita menggunakan rumus markup yaitu laba target ROI ditambah dengan total biaya yang tidak termasuk pada dasar biaya dibagi volume unit tahunan dikali biaya dasar per tahun. Di sini kita juga masih menggunakan total biaya variabel, maka markup-nya itu dapat ditentukan sebagai berikut. Tadi sudah ditentukan laba target ROI-nya itu sebesar 18.750.000 ditambah dengan total biaya tidak termasuk dalam biaya dasar, yang berarti di sini biaya tetapnya itu 8.000 dan 6.000 dikali dengan total unitnya yaitu total unit produksinya ada 1.000, maka total dari biaya tetapnya yang tidak termasuk dalam perhitungan total biaya variabel yaitu sebesar 14 juta sesuai dengan yang tertera di sini. Kemudian dibagi dengan total unit tahunan yang dibayar tadi 1.000, kemudian dikali dengan total biaya variabel yang kita gunakan sebesar 26.000 ya, sesuai yang ada di sebelumnya. Maka dapat dihasilkan yaitu 32.750.000 dibagi 26 juta yang menghasilkan 1,25 yang kemudian dijadikan persentase menjadi 125%. Maka di sini dapat ditentukan bahwa markup berdasarkan total biaya variabel sebesar 125%. Maka harga jual yang harus ditentukan sebesar 26.000 ditambah 125% dikali 26.000 yang hasilnya 26.000 ditambah 32.500 yang harga jualnya nanti menjadi 58.500. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mahathir. Terima kasih. Baik, kita masuk ke target costing. Target costing merupakan metode menentukan biaya berdasarkan harga. Jadi selanjutnya ada price driven costing, yaitu harga untuk menentukan biaya. Jadi target costing itu adalah metode penentuan biaya berdasarkan harga yang sanggup dibayar oleh pelanggan melalui pendekatan backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Jadi dibalik, bukan biaya plus harga sama dengan bukan biaya plus laba sama dengan harga, tetapi harga pasar dikurang laba yang diinginkan sama dengan biaya maksimal atau target cost. Kemudian ada peran divisi pemasaran, yaitu menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar pelanggan. Next. Kemudian kita masuk ke aspek hukum dalam penetapan harga. Jadi penjelasannya, penetapan harga tidak boleh sembarang karena ada aturannya. Yang pertama itu harga predator atau predator pricing, yaitu menjual di bawah biaya untuk menjatuhkan pesaing. Jadi harga predator yaitu penetapan harga di bawah biaya untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi pesaing, di mana pasar internasional disebut dumping. Jadi contohnya toko A menjual minimum harga sebesar 5.000, padahal modal itu ada 6.000. Jadi tujuannya biar toko B bangkrut. Nah, ini termasuk ilegal. Kemudian yang kedua ada diskriminasi harga atau memberikan harga berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk produk yang sama. Jadi pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk yang sama. Contohnya itu ada tiket bioskop, yaitu pelajar umumnya 25.000, sedangkan umum itu 40.000. Jadi boleh jika ada alasan jelas, segmentasinya jelas, tapi bisa jadi ilegal kalau merugikan pihak tertentu. Kemudian ada persaingan sehat, yaitu peraturan hukum yang mendorong persaingan sehat dan mencegah solusi untuk menetapkan harga. Jadi perusahaan tidak boleh seperti contohnya kartel harga, kesepakatan menaikkan harga. Kemudian ada memanipulasi harga. Jadi contohnya itu
semua operator internet sepakat harga yang sama, kemudian mahal. Nah, ini termasuk melanggar hukum. Kemudian next. Kemudian kita masuk ke keadilan dan etika dalam penetapan harga. Yang pertama itu ada eksploitasi harga, yaitu perusahaan dengan kekuatan pasar yang menghargai produk sangat tinggi. Jika harga hanya untuk menutupi biaya, eksploitasi tidak akan terjadi. Jadi, menetapkan harga terlalu tinggi saat konsumen itu terpaksa membeli. Jadi contohnya harga masker naik drastis saat pandemi. Nah, ini yang dianggap tidak etis karena menentukan harga berdasarkan situasi. Kemudian ada transparansi biaya. Perusahaan perlu menjelaskan struktur biaya kepada pelanggan untuk membangun kepercayaan. Nah, ini bisa seperti perusahaan harus jujur soal harga. Kemudian ada etika bisnis. Etika itu dibangun di atas rasa keadilan. Tidak etis mendapatkan keuntungan tidak adil dari pelanggan, seperti menaikkan harga dalam kondisi bencana. Jadi etika bisnis ini tidak mengambil keuntungan secara tidak adil karena memanfaatkan adanya situasi. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.